Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Julia Fitri Rahma dari kelompok 2 akan mempresentasikan siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di sini ada Devi Nur Fajriani dan saya sendiri Gaby Asita dan ada Sayuti Maridesta. Bismillahirrahmanirrahim. Program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa piutang usaha. Yang pertama, piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan atau validity and ownership. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau completeness and cut-off. Yang ketiga, cadangan piutang tidak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai atau valuation. Yang keempat, piutang yang dijadikan jaminan atau dihipotekan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai atau presentation and disclosure. Yang kelima, piutang telah diklasifikasikan dengan tepat atau classification. Lanjut, ya. Penjualan. Yang pertama, hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan atau ownership. Yang kedua, semua hasil penjualan telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas atau accuracy, completeness, and cut-off. Yang ketiga, hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi atau classification. Yang keempat, metode pengakuan penjualan harus sesuai dengan sifat kegiatan perusahaan tersebut dan prinsip akuntansi yang tepat atau accuracy. Yang kelima, hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan disertai dengan catatan yang memadai atau presentation and disclosure. Lanjut, ya. Di sini ada dua prosedur audit piutang usaha dan penjualan. Yang pertama, prosedur audit untuk pengujian ketaatan. Untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap piutang usaha dan penjualan, maka harus melakukan yang pertama, pemeriksaan secara sampel bukti penjualan seperti faktur penjualan dan surat jalan. Yang kedua, sampel bukti piutang usaha harus memeriksa bukti penerimaan kas. Prosedur audit untuk pengujian ketaatan. Untuk memulai pengujian kewajaran terhadap piutang usaha, maka harus mendapatkan daftar piutang usaha. Daftar tersebut terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor bukti, tanggal, dan jumlahnya. Setelah itu, cocokkan dengan saldo di buku besar. Berikut di sini ada ikhtisar dari daftar piutang usaha per 31 Desember 2018. Yang pertama ada nama pelanggan PT Krakatau dengan saldo akhir 33 juta. Dan yang kedua ada PT Nuansa dengan saldo akhir 116.125.000 rupiah. Dan selanjutnya ada PT Merdeka dengan saldo akhir 103.960.000 rupiah. Gap. Di sini masih kelanjutan yang tadi, nama pelanggan PT Pelita dengan saldo akhir 10.357.027.027.600. PT Lestari kode langganan 05 dengan saldo akhir 59 juta. PT Rimba kode langganan 06 dengan saldo akhir 27.500. Nama langganan PT Wahana kode langganan 07 dengan saldo akhir 151.500.000 rupiah.
Nama langganan PT Quinin, kode langganan 08 dengan saldo akhir 132 juta. Nama langganan PT Sejahtera, kode langganan 09, saldo akhirnya 107.871.500. Di sini ada PT Usaha Lancar, kode langganan 10, dengan saldo akhir 390.989.140. PT Zebra Pratama, kode langganan 11, dengan saldo akhir 55 juta. Kode langganan PT Zaira, nama langganan PT Zaira, kode langganan 12, dengan saldo akhir 159 juta. Nama langganan PT Orientasi, kode langganan 13, dengan saldo akhir 11 juta. Nama langganan PT Tempo, kode langganan 14, dengan saldo akhir 15 juta. Nama langganan Forbox INC USA, kode langganan 15, dengan saldo akhir 90 juta. Nama langganan Royal INC USA, kode langganan 16, dengan saldo akhir 182 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal, ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta rupiah. Barang telah diserahkan ke pelanggan surat jalan dengan nomor 231 tercatat 2 kali. Pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta barang telah diserahkan ke pelanggan surat jalan nomor 126 terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta rupiah. Di sini juga ada konfirmasi yang dikirim 2 kali. Yang pertama tanggal 14 Januari dan kedua tanggal 1 Februari 2019. Untuk jelasnya, teman-teman bisa mempelajari di buku 1 halaman 56 sampai 57. Berikutnya, ini merupakan masih lanjutan dari hasil konfirmasi yang dikirim auditor ke PT Subus 2 kali, yaitu tanggal 14 Januari, yang kedua ada 1 Februari 2019. Itu juga ada di halaman 56 sampai dengan 57 buku 1. Lanjut, Gap. Nah, di sini juga ada prosedur alternatif dilakukan atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak setuju dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada nama-nama pelanggannya, yaitu ada PT Krakatau, Merdeka, Nuansa, Lestari, Rimba, Kini, Sejahtera, dan Usaha Lancar. Juga terdapat masing-masing jumlah pelunasan piutangnya. Untuk tabel ini juga teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 57. Lanjut ya. Nah, untuk ini merupakan tabel dari uji keperluan uji visa batas dari transaksi penjualan. Dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018. Nah, untuk tabelnya juga teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 57. Di sini juga ada catatan bahwa terkait PPN keluaran. Berdasarkan rekonsiliasi SPT masa PPN tahun 2018 dengan buku besar terjadi selisih, yaitu yang pertama ada perbedaan pencatatan dan pelaporan PPN. Yang kedua, adanya penyesuaian yang ditentukan oleh auditor yang belum dicatat pada buku besar, sedangkan pelaporan SPT PPN sudah betul. Lalu ada informasi terkait penjualan, bahwa penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada langganan dan kredit yang lainnya 1 bulan. Lalu ada catatan lain, yaitu kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 15.000.
Nah, ini merupakan tugas dari kelompok 2 yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama ini ada terkait kita harus mempelajari ICQ yang telah dibuat oleh PT Lita. Yang kedua, kita harus membuat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, kita diminta untuk membuat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Lalu yang terakhir, kita juga harus melengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Oke. Di sini kita bisa lihat ini merupakan adalah schedule dari ICQ penjualan dan piutang yang udah dibuat oleh PT Lita. Teman-teman bisa lihat dan mempelajari schedule ini di buku 1 halaman 46 sampai dengan 49. Buku 1 yang sudah dibuat oleh Lita dan hasil kita bisa simpulkan ya. Dan hasil kita bisa simpulkan bahwa rata-rata menjawab ya. Perusahaan bisa dikatakan baik jika banyak yang menjawab ya. Untuk selanjutnya, juga sama yang tadi. Di sini ada piutang dan yang ketiga tugas 2 prosedur audit. Nah, yang ini adalah tugas kedua, yaitu kita diminta untuk membuat prosedur audit terkait dengan modul 2 ini. Nah, di prosedur audit ini ada kaitannya pasti piutang usaha, penjualan, gitu. Nah, untuk prosedur audit terkait piutang usaha, di sini kita ada isi indeks, ada yang kita checklist, ada yang kita isi strip, lalu ada yang kita isi indeksnya, gitu. Misalkan kita piutang usaha, prosedur audit terkait dengan piutang usaha, poin nomor 1, minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Kita isi indeksnya adalah checklist, berarti menandakan bahwa auditor telah melakukan tugas ini. Artinya auditor sudah meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti nama, alamat pelanggan ke PT Subus gitu. Nah, kalau misalkan tanda checklist, berarti memang tidak ada indeks terkaitnya, lalu memang tidak ada yang dilakukan atau dikonfirmasi auditor terkait prosedur audit tersebut gitu. Kalau yang kita isi indeksnya, misalkan contoh di poin nomor 4, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal konfirmasi sebelum tanggal neraca, dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Di sini kita isi indeks EE. Nah, indeks EE ini merupakan schedule daftar konfirmasi. Itu teman-teman bisa lihat tabelnya atau indeksnya itu ada di buku 2 halaman 25. Lanjut ya. Nah, ini juga sama, prosedur masih kelanjutannya terkait prosedur audit juga. Cuman di sini ada terkait dengan pajak pertambahan nilai.
kita untuk pajak pertama nilai kita isi straight karena memang tidak ada kaitannya, maksudnya tidak ada hal-hal untuk yang terkait PPN keluaran gitu. Nah kalau penjualan di sini juga ada yang kita isi indeksnya, ada yang kita checklist gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja prosedur auditnya sesuai yang memang sudah dijalankan auditor dan juga memang yang ada di indeksnya tersebut gitu dalam modul ini. Kalau misalkan memang indeksnya itu tidak ada di modul ini, bisa di checklist. Kalau misalkan memang tidak dijalankan oleh auditor, itu kita checklist aja gitu. Jadi nggak semuanya perlu kita isi gitu. Jadi harus kita hanya sesuaikan aja. Selanjutnya tugas 3 ini kita masuk ke kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama ini ada schedule piutang, yaitu indeksnya E. Di sini terdapat piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Di sini juga ada saldo per klien dan saldo per audit. Lalu di sini juga ada pare. Pare itu koreksian, dan di data yang kita dapat ternyata kita juga menemukan koreksian terhadap piutang usaha. Di sini ada koreksian yang di posisi debit dan di posisi kredit, sehingga menyebabkan saldo per klien dan saldo per audit itu berbeda. Untuk koreksiannya, kita bisa cek di indeks E1 atau schedule piutang usaha. Lanjut, ya. Di indeks S1 ini lebih rinci karena terdapat nama pelanggan satu per satu dan terdapat saldo piutangnya. Di sini juga ada saldo per klien dan saldo per audit, dan juga ada kolom pare yaitu koreksian. Dan di sini sebagai contohnya salah satu misalkan di sini ada yang pertama yaitu ada PT Krakatau yang saldo per kliennya itu 33 juta, sedangkan saldo per auditnya itu 22 juta. Nah, kenapa bisa hasil 22 juta itu? Karena kita ada koreksian sebesar 11 juta di kredit. Dan koreksian sebesar 11 juta ini teman-teman bisa lihat informasinya di buku 1 halaman 56 dan 57. Di situ menjelaskan bahwa ada pencatatan double di PT Krakatau. Makanya kita ada koreksian posisi di kredit sebesar 11 juta. Dan juga untuk bukti pendukung lainnya, teman-teman bisa cek di halaman 52 yaitu di daftar piutang. Dan untuk seterusnya ke bawah, kalian bisa cocokin aja dengan hasil konfirmasi yang ada di buku 1 halaman 56 dan 57. Dan di sini catatan pemeriksaan dulu, Gap. Dan di sini ada catatan pemeriksaan. Kami telah melakukan compliance test atau piutang usaha dengan memeriksa bukti penerimaan kas dengan mencocokkan pada buku penerimaan kas secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan A. Kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen. Yang B. Pengawasan terhadap piutang yang telah jatuh tempo dan batas kredit. Untuk dokumen pendukungnya, teman-teman bisa lihat ada di buku 1 halaman 68. Yang kedua ini ada konfirmasi piutang yang terdapat pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019. Ini bisa dilihat di schedule EE. Dan di sini terdapat jurnal, yaitu yang pertama untuk mencatat koreksi double catat penjualan PT Krakatau, yaitu jurnalnya penjualan di debit 10 juta, PPN keluaran di debit 1 juta, dan piutang usaha di kredit sebesar 11 juta. Yang kedua, untuk mencatat koreksi kesalahan pencatatan nominal
PT Usaha Lancar. Jurnalnya itu piutang usaha didebet sebesar 198 juta dan penjualan di kredit sebesar 198 juta. Yang ketiga, PT Sugus telah mendapatkan pelunasan piutang dari PT Wahana sebesar 1.500.000, tetapi giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018. Dan yang keempat, untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera, yaitu jurnalnya penjualan didebet sebesar 20 juta, PPN keluaran 2 juta didebet, persediaan barang dalam perjalanan didebet, dan beban penjualan dikredit tidak ada nominalnya. Dan selanjutnya yang kelima, untuk mencatat kesalahan pelunasan PT Zebra Pratama, jurnalnya itu piutang usaha di debit sebesar 15 juta dan Bank CAB di kredit 15 juta. Selanjutnya yang keenam, untuk mencatat penerimaan kas yang telah dibayar oleh PT Lestari, jurnalnya itu Bank CAB di debit 15 juta dan piutang usaha di kredit 15 juta. Selanjutnya yang ketujuh, PT Sugus telah mendapatkan pelunasan piutang dari PT Zeira sebesar 400.000, tetapi giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018. Selanjutnya yang ke-8, untuk mencatat piutang tak tertagih PT Orientasi. Jurnalnya beban piutang tak tertagih di debit 11 juta, piutang usaha di kredit 11 juta. Selanjutnya yang ke-9, untuk mencatat pelunasan piutang PT Tempo yang dibawa kabur salesman. Jurnalnya itu beban piutang tak tertagih di debit 15 juta dan piutang usaha di kredit 15 juta. Lanjut, ya. Berikutnya di sini masih terkait kertas kerja pemeriksaan modul 2 ini. Di sini terkait schedule daftar konfirmasi dengan indeks EE. Nah, di sini ada kolom nama pelanggan, lalu ada alamat, jumlah tes klien, lalu hasil konfirmasi 1 dan 2, ada perbedaan 1 dan 2, lalu ada penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan Februari 2019. Nah, untuk mendapatkan hasil konfirmasi 1 dan 2 ini, teman-teman bisa pelajari atau juga lihat petunjuknya di buku 1 halaman 56 sampai dengan 57. Untuk pengisian kode MR, RD, atau CB-nya, teman-teman bisa lihat kode-kode itu di buku 1 halaman 11. NR itu berarti tidak ada jawaban atau no replies. RD itu reporting difference atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Lalu CB itu confirming balance, jawaban konfirmasi yang cocok. Nah, misalkan contohnya 1 yaitu PT Krakatau. Di buku 1 halaman 56 ini ada konfirmasi PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Jadi kita kasih kode konfirmasi 1 dan 2 itu NR. Lalu misalkan kita contohkan lagi yang kedua, PT Merdeka. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, jadi kita isi hasil konfirmasinya yaitu RD. Berarti ada jawaban yang tidak cocok, lalu kita isi perbedaannya 10 juta. Untuk pengisian penerimaan setelah tanggal neraca, itu teman-teman tinggal salin aja dari buku 1 halaman 57. Nah, untuk pengisian kode R berarti kita sudah memeriksa bukti penerimaan kas atau bank.
Untuk bukti penerimaan kas atau banknya itu ada di halaman 68 sampai dengan 76 buku 1. Lanjut ya. Selanjutnya, di sini ada schedule terkait ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha dengan indeks EE1. Yang pertama ini kita akan buat ringkasan terkait konfirmasi yang pertama, yaitu tanggal 14 Januari 2019. Di sini ada keterangan saldo menurut konfirmasi atau kode ini CB, yang berarti jawaban cocok. Jumlah konfirmasinya 2. 2 itu kita lihat di indeks sebelumnya, yang indeks EE. Yang menjawab cocok itu ada 2, yaitu PT Box In dan Royal Inns. Untuk jumlahnya kita isi dari jumlah per kliennya, kita tinggal totalkan saja. Untuk presentasenya, yaitu hitungannya dari 272 juta dibagi total piutang usaha yang 11.990 juta 240 rupiah dikali 272 dibagi total piutang usaha dikali 100. Nah, untuk hasil konfirmasi, selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi, yaitu kodenya yang RD. Kita lihat di indeks sebelumnya, ternyata yang menjawab RD itu di konfirmasi 1 ada 7. Untuk pengisiannya juga sama, teman-teman tinggal jumlahkan aja dari jumlah per kliennya. Tetapi untuk yang RD ini, teman-teman disesuaikan juga dengan hasil konfirmasinya, dari hasil perbedaannya. Jadi dari jumlah per klien itu kita kurang atau kita tambah tergantung dari hasil konfirmasinya. Misalkan contohnya, coba Gap di slide sebelumnya. Misalkan contohnya PT Merdeka. Di PT Merdeka ini hasil konfirmasi jawabannya RD, berarti ada jawaban tidak cocok. Lalu ada perbedaan 10 juta. Perbedaan 10 juta ini kan karena selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari telah dianggap lunas oleh PT Merdeka. Berarti kan adanya pelunasan dari PT Merdeka. Jurnal itu berarti kalau ada pelunasan kan piutang ada di posisi kredit gitu. Jadi dari hasil 103.960.000 ini dikurangin 10 juta. Lalu kita tambah dengan hasil RD-RD yang lain gitu. Slide selanjutnya. Lalu di sini ada selisih dengan catatan klien, yaitu 44.900. 44 juta ini kita dapat dari jumlah total utang dari 44 juta ini dari jumlah total piutang usaha dikurangin dengan saldo milik konfirmasi, dikurangin hasil konfirmasi yang SD, lalu dikurangin dengan tidak kembali yang NR. Untuk kembali melalui pos itu kosong, tidak kembali yang NR ini jumlahnya ada 7 dari hasil konfirmasi yang pertama. Untuk pengisian jumlahnya ini juga sama, teman-teman tinggal tambahkan aja dari jumlah pertanyaan. Untuk perhitungan presentasinya juga sama, dari jumlah NR ini dibagi dengan total piutang usaha dikali 100. Nah, jadi total yang dikirim ada 16, 2 menjawab setuju, RD ada yang tidak setuju, lalu NR yang tidak setuju ada yang tidak menjawab ada 7. Jadi 7 tambah 7 tambah 2. Jadi ada 16. Lalu total piutang usahanya ada 11.973.240 rupiah. Lanjut ya. Selanjutnya ini juga sama, masih sama terkait dengan schedule yang sebelumnya tentang ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Tetapi ini indeksnya EE2 dikarenakan ini hasil konfirmasi dari yang kedua, yang tanggal 1 Februari 2019. Nah, dari konfirmasi tanggal 1 Februari ini yang menjawab CB ada 1,
dengan jumlah 10.350.27.600. Nah, jumlah ini dapat dari tabel EE yang jumlah per klien. Untuk persentasenya, itu dari saldo CB-nya yang 10 miliar tadi, kita bagi dengan data piutang usaha, lalu kita kali 100%. Untuk hasil konfirmasi yang RD, di konfirmasi yang kedua ini tidak ada, lalu kembali ke posnya juga kosong, tidak kembalinya NR-nya ada 6, dengan total 740.114.140 rupiah. Jadi total piutang usahanya ada jadi total yang dikirim dari konfirmasi yang kedua ini ada 11.141.740 rupiah. Kita bandingkan dengan total piutang usahanya yang 11.990.970.240 rupiah. Lanjut ya. Di sini ada modul schedule penjualan indeks PL1. Di sini ada penjualan dan retur penjualan. Penjualan dengan WPRF PL1 data per klien 31 Desember 2018 yaitu 42.712.787.000 rupiah. Dengan pare di debit 30 juta, di debit, di kredit 198 juta. Di sini ada koreksi audit dengan nominal 42.880.000.887.000 rupiah. Di sini yang kedua ada retur penjualan. Nominalnya tidak ada perubahan karena tidak ada koreksi. Nah, untuk WPRF kita harus isi itu ada di halaman 3 dan 4 untuk kodenya di buku 1. Nah, hasil pare yang kita dapat teman-teman itu bisa dilihat di buku 1 halaman 56 sampai 57. Setelah itu, di sini ada catatan pemeriksaan. Yang pertama, telah melakukan compliance test dan substantif test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan dan surat jalan dan cross-check ke kartu piutang. Untuk dokumen pendukung ada di buku 1 di halaman 65 sampai 67, surat jalan ada di halaman 62 sampai 69. Untuk yang cross-check ada di halaman 52 sampai 56. Itu ada di buku 1 semua. Di sini hasil pemeriksaan dari penjualan tersebut. Yang pertama, untuk mencatat koreksi atas vouching PT Krakatau. Ya, jurnalnya penjualan 10 juta di debit, PPN keluaran 1 juta di debit, pada piutang usaha 11 juta di kredit. Yang kedua, untuk mencatat koreksi kesalahan pencatatan nominal PT Usaha Lancar, jurnalnya piutang usaha 198 juta di debit, pada penjualan 198 juta di kredit. Yang ketiga ada untuk mencatat barang yang belum sampai ke PT Sejahtera. Di sini jurnalnya penjualan 20 juta di debit, PPN keluaran 2 juta di debit, pada piutang usaha 22 juta. Terus persediaan barang dalam perjalanan pada beban penjualan. Terus selanjutnya di sini
di sini ada surat jalan dan faktur. Ini terkait untuk pengisian ini, teman-teman bisa lihat di halaman 57 buku 1, tetapi setelah itu dicocokkan dengan dokumen surat jalan dan faktur penjualan. Surat jalan ada di halaman 62 sampai 64 dan faktur penjualan ada di halaman 65 sampai 67 di buku 1. Nah, untuk jumlah yang kita masukkan terkait tahun 2018, kita masukkan nominalnya, jumlah BPP-nya saja, tidak termasuk PPN. Nah, untuk tanggal catatan, kita mengikuti tanggal surat jalan. Dan di sini ada catatan pemeriksaan. Ini schedule uji visa batas penjualan ya teman-teman. Untuk indeks PL1.1, di sini catatan pemeriksaannya yang pertama yaitu ada syarat pengiriman barang adalah FOB Destination Point, penjualan dicatat atau pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Yang kedua, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. Di sini vouchingnya itu ada periksa surat jalan, faktur, dan perhitungan matematisnya. Yang dimaksud yaitu kode yang di sini ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini terkait schedule uji transaksi penjualan dan piutang usaha dengan indeks TOC 1. Nah, di sini ada kolom surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, buku otorisasi, voting, lalu periksa pencatatan kelompok penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, teman-teman, untuk mengisi uji transaksi ini bisa lihat dokumennya di buku 1, halaman 62 sampai dengan 64 untuk surat jalan, untuk faktur penjualan sama di buku 1 di halaman 65 sampai dengan 60. Nah, untuk transaksi untuk schedule ini kita mengisi jumlahnya yaitu dari nominal seluruhnya yang artinya DPP dan PPN karena ini untuk transaksi penjualan dan piutang. Lalu kita mengisi checklist terkait bukti pendukung karena memang bukti pendukungnya tersedia yaitu surat jalan dan juga faktur penjualan. Jika memang ada salah satu misalkan dari salah satu PPI ya, maka kita checklist saja. Tapi kalau misalkan memang kita tinggal checklist saja. Untuk otorisasi maksudnya dari bukti pendukung itu tidak ditandatangani. Nah, untuk voting ada yang kita isi checklist, lalu ada yang kita silangkan. Kalau checklist berarti secara perhitungan matematis seluruhnya dari jumlah kuantitas lalu harga satuannya benar gitu. Kalau yang kita silangkan berarti ada kesalahan perhitungan. Contohnya misalkan di PP Zera. Di PP Zera ini kalau misalkan kita lihat di faktur penjualannya di halaman 65 memang secara jumlah dia menuliskan 144.181.818 rupiah untuk DPP-nya, lalu PPN-nya 14.418.182 rupiah, lalu totalnya 158.600.000. Tapi kalau misalkan kita cek perhitungannya dari kuantitas, lalu kita kalikan dengan harga satuannya, itu berbeda dengan jumlah yang tertera di faktur pajak. Yaitu kalau misalkan kita hitung dari kuantitas kali harga persatuannya, itu menunjukkan jumlahnya yaitu 144.479.179.000 rupiah. Berarti kan adanya perbedaan antara jumlah yang tertera di faktur dengan perhitungan dari kuantitas dan harga satuannya. Gitu kan. Kalau misalkan kita lihat dari total seluruhan, kalau misalkan kita lihat di faktur pajak, total keseluruhannya 158.600. Tapi kalau misalkan kita hitung dari
harga secara matematisnya, kuantitas kali harga satuannya, itu ada selisih sebesar 3.100. Karena kalau misalkan kita hitung tadi dari kuantitas kita kali harga satuan, totalnya adalah 156.596.900 rupiah. Makanya untuk rupiah kita kasih silang karena adanya perbedaan nominal gitu. Kalau misalkan yang putihnya kita checklist, itu memang benar perhitungannya baik dari keterangan di jumlahnya maupun kalau misalkan kita kalikan dari kuantitas kita kali harga satuannya gitu. Nah, untuk periksa pencatatan ke buku penjualan, kita checklist karena memang untuk di buku penjualan ini kita sudah cocokkan, sudah oke. Untuk buku penjualan sendiri, kita bisa lihat juga di indeks yang sebelumnya yang terkait uji PISA batas penjualan. Itu berarti indeks PL1.1 gitu. Kalau terus kita juga kasih tanda checklist ke kartu piutang, berarti kita juga sudah memeriksa pencatatan ke kartu piutang. Kartu piutang berarti dari daftar ke kartu piutang itu dari daftar piutang yang tertera di buku 1 juga dengan hasil-hasil konfirmasi. Jadi kita semua sudah dicek juga. Jadi kita checklist, kita kasih tanda checklist. Kalau untuk ke buku besar, karena memang di buku 1 itu tidak ada buku besar, makanya kita kosongkan. Kita tidak ada isi checklist maupun silang gitu. Nah, untuk catatan pemeriksaan dari schedule ini, tadi catatannya itu terkait kesalahan dari footing. Ternyata kalau misalkan kita cek ada 2 kesalahan footing itu. Pertama tadi di PT kita, lalu yang satu lagi ada di PT Krakatau. Selanjutnya ini ada jawaban dari tugas keempat, yaitu lengkapilah kertas kerja neraca A21 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul. Di sini untuk kertas kerja neracanya di sini ada aset yang dikoreksi oleh audit, yaitu ada piutang usaha di debit 213 juta, di kredit 75.900.000, yaitu nominalnya 12 miliar 128.073.240. Setelah itu di sini juga ada di piutang lain-lain. Di sini ada saldo 85 juta ya Kades. untuk saldo piutang lain-lainnya tidak berubah, masih sama, itu sebesar 85 juta. Jadi untuk tugas keempat ini di pengisian lembar yang berpengaruh itu hanya di piutang usaha. Hasil 213 juta di debit, lalu di kredit 75.900. Ini hasil yang sudah kita dapatkan dari kertas kerja indeks yang E, yaitu schedule piutang. Oke, nah di sini untuk PPRF-nya itu ada di halaman 10 sampai 11 di buku 1 bisa dilihat. Selanjutnya ada untuk kertas kerja laba rugi indeks A31. Di sini juga ada ada koreksi audit, yaitu di penjualan neto
di debit 30 juta, di kredit 198 juta, yang hasilnya itu 42 miliar. Iya, maaf teman-teman. 42.754.834.000. Ya, jadi terkait modul ini ada kaitannya dengan kertas kerja di neraca, yaitu kita usaha, lalu kertas kerja laporan laba rugi terkait penjualan. Nah, untuk hasil yang penjualan juga sama, ini hasil yang sudah kita dapatkan dari schedule sebelumnya, yaitu dari schedule indeks PL1. Indeks PL1 yaitu schedule penjualan yang ada di buku 2 halaman 38. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.